Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Markus Bara Lewawaran, NIM 1905424, kelas 3C Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan pendidikan. Mari. Pertama, apa itu kepemimpinan pendidikan? Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi individu atau kelompok untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Efektif. Apa yang dimaksud dengan efektif? Efektif diartikan sebagai ukuran tercapaian tujuan pendidikan secara yang tepat sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam tujuan pendidikan tersebut. Lalu efisien. Apa itu efisien? Efisien merupakan proses dan hasil pencapaian tujuan pendidikan yang dapat dilakukan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi pendidikan tersebut. Lalu, fungsi pemimpin pendidikan. Di antaranya adalah, pertama, menciptakan suasana persaudaraan, kerjasama, dan kebebasan. Mengapa? Agar anggota kelompok merasa tidak terkekang, sehingga mereka dengan senang hati bekerja setulus hatinya. Lalu, yang kedua adalah membantu mengorganisir diri, memberikan arahan kepada anggota dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. Sudah jelas ya, jika seorang pemimpin itu pasti berfokus dan menjelaskan apa tujuan dari organisasi yang dia pimpin. Lalu, ketiga, membuat keputusan yang paling praktis dan efisien. Mengapa harus praktis dan efisien? Agar tidak membuang waktu dan tujuan dapat cepat tercapai. Lalu, bertanggung jawab melatih kelompok dengan memberikan nilai objektif serta menjadi kebutuhan kelompok. Mengapa harus objektif? Karena seorang pemimpin tidak boleh melihat dari satu sudut. Ia harus melihat, mendengarkan apa yang diaspirasikan oleh anggotanya, sehingga dia tidak boleh berkomunikasi satu arah. Selanjutnya, tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, otoriter atau pemimpin yang diibaratkan sebagai diktator. Mengapa? Karena pemimpin otoriter ini tidak mau mendengarkan anggotanya. Dia hanya memikirkan dan berorientasi pada apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan saja. Lalu, laissez-faire, pemimpin yang tidak ingin memberikan kepemimpinannya, di mana dia membebaskan, membiarkan para anggotanya bekerja tanpa pengawasan dia, sehingga anggota kelompok atau organisasi tidak terarah karena kehilangan sosok seorang pemimpin. Lalu, demokratis, pemimpin yang berlandaskan anggota kelompok. Sebagai warga Indonesia yang tinggal di negara demokratis, bukankah kita sering mendengar kata ini? Ya, jelas demokratis adalah pemimpin yang senantiasa mendengarkan aspirasi, pemikiran, dan semua keinginan yang diinginkan oleh rakyatnya. Namun sepertinya sekarang sedang kacau ya teman-teman. Nah, yang keempat, demokratis. Pemimpin yang bersikap demokratis padahal otokratis. Mengapa? Bisa diibaratkan bahwa pemimpin ini itu ingin mendengarkan, meminta pendapat kepada anggotanya. Namun, di sisi lain, dia hanya berbohong agar dia bisa mencapai apa yang dipikirkan. Dalam kata lain, pada akhirnya dia mendesak agar seluruh anggota kelompoknya mengikuti apa yang dia mau. Sungguh miris, bukan? Selanjutnya, syarat-syarat pemimpin pendidikan. Yang pertama, rendah hati dan sederhana. Jika seseorang yang rendah hati dan sederhana, bukankah akan enak dipandang dan nyaman untuk kita mengobrol dengannya, nyaman untuk kita mendengarkan apa yang dia inginkan, dan kita pun akan senang hati karena kerendahan hati dan sederhananya dia sangat cocok untuk kita. Lalu, suka menolong. Jelas ini. Siapa sih pemimpin
orang yang ingin pemimpinnya tidak suka menolong? Jelas tidak ada. Semua pemimpin itu harus bisa menolong anggota kelompoknya. Lalu, sabar dan bisa mengontrol emosi. Disinilah tugas seorang pemimpin, di mana dia harus bisa mengendalikan emosinya agar dia tidak salah kaprah, agar dia tidak mengucapkan atau bertingkah laku yang tidak mengenakan anggotanya. Yang keempat, percaya diri. Jelas, seorang pemimpin harus percaya diri. Bagaimana dia akan memimpin jika dia tidak memiliki kepercayaan diri? Bukankah jika dia tidak percaya diri maka dia pesimis dan akan menularkan kepesimisannya itu kepada anggotanya? Jika pemimpinnya percaya diri, maka anggotanya pun akan ikut percaya diri. Lalu yang kelima, jujur, adil, dan dapat dipercaya. Sudah jelas, ketiga hal ini sangatlah penting. Lalu, keahlian dalam jabatan. Seorang pemimpin harus memiliki keahlian. Ya, memang tidak semua manusia memiliki kekurangan dan kelebihan. Namun, seorang pemimpin bisa mengatur mana yang menjadi keahliannya, mana yang menjadi kekurangannya. Jika dia memiliki kekurangan, dia pasti dengan sederhana, dengan rendah hati meminta bantuan anggotanya. Lalu, keterampilan apa yang harus dimiliki seorang pemimpin? Yang pertama, harus bisa memimpin, yaitu menyusun rencana bersama, mengajak kelompok untuk berpartisipasi, membantu kelompok, dan membuat keputusan. Yang kedua, memiliki hubungan insani, di mana hubungan resmi dan pribadi. Hubungan resmi ini agar dia mampu berkomunikasi, bekerja sama dengan organisasi lain. Dan hubungan pribadi ini di mana dia mampu bekerja sama, berbicara kepada anggotanya, kepada setiap individu, kepada setiap insan. Dan jika dalam Islam ini disebut dengan hablum minan nas. Ketiga, bisa memproses kelompok. Sebagai seorang pemimpin, ia adalah moderator, pendamai, dan penengah, bukan menjadi hakim yang meningkatkan potensi bubarnya kelompok. Yang keempat, administrasi personil, yaitu menggunakan keahlian dan kesanggupan setiap personil. Yang paling penting adalah memilih orang yang tepat, di mana seorang pemimpin harus bisa melihat potensi dan minat bakat setiap anggotanya agar dia bisa menempatkan dan memberi pekerjaan yang tepat kepada anggotanya. Selanjutnya, menilai hasil kerja, cara kerja, dan yang penting adalah yang bekerjanya. Pendekatan tentang teori munculnya pemimpin. Pertama, teori genetik. Leaders are not born but built. Yang dimaksud adalah bahwa pemimpin itu tidak dilahirkan, melainkan pemimpin itu dibuat. Dalam artian, pemimpin itu harus berdasarkan pengalaman atau kelakuan dia saat dia hidup. Lalu, teori kedua, sosial, yaitu leaders are built, not born, di mana pemimpin itu berlangsung atau muncul karena seiringnya kehidupan dia, bukan berdasarkan gen atau keturunan. Yang ketiga, ekologi. Pengembang bakat tergantung situasi. Mungkin hari ini kita hanya orang biasa, tapi suatu saat di masa depan nanti kita terdesak atau memiliki atau menghadapi keadaan di mana kita bisa memimpin orang lain, karena disitulah rasa kepemimpinan kita muncul. Lalu yang keempat adalah situation, yaitu setiap orang bisa menjadi pemimpin. Pendekatan dalam mempelajari kepemimpinan pendidikan. Menurut Kahn dan Katz, mengemukakan 3 keterampilan pemimpin, yaitu pertama, human relation skill, yaitu kemampuan berhubungan dengan bawahan.
di mana ini sangat penting bahwa komunikasi akan membuat segalanya menjadi lancar. Yang kedua, yaitu technical skill, yaitu kemampuan menerapkan ilmu. Jika kita memiliki ilmu namun kita tidak bisa mengamalkannya, bukankah itu sama saja dengan bohong? Maka seorang pemimpin harus bisa menerapkan ilmu yang dia punya dan juga memanfaatkan atau mengembangkan ilmu yang dimiliki oleh anggotanya. Lalu, conceptual skill, yaitu kemampuan mengamati yang luas. Dalam artian, seorang pemimpin harus bisa memperhatikan setiap anggotanya, setiap kegiatan, setiap hal mendetail yang ada di anggotanya atau organisasinya. Selanjutnya, siapakah yang disebut pemimpin pendidikan? Pemimpin pendidikan. Setiap ahli-ahli ilmu pendidikan sebagai pemimpin pendidikan dan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan, yaitu functional leader. Guru, wali kelas, guru BK, ketua departemen, dekan, rektor, dan segala staf ahli pendidikan adalah pemimpin pendidikan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dalam hal ini, misalkan guru di SMA atau di sekolah memiliki kemampuan untuk memimpin siswa atau orang lain di sekitarnya. Dengan kepemimpinan itu, dia bisa mengubah, namun karena bukan jabatannya, ia hanya bisa mengubah atau memimpin dengan keadaan seperti itu saja. Dalam artian tidak lebih. Lalu, yang kedua, dalam hal ini pula, kepala sekolah adalah pemimpin yang ditaati karena formal atau disebut dengan status leader. Meskipun yang memimpin bukan hanya mereka yang memiliki jabatan tertentu, maksudnya adalah yang functional leader tadi itu. Seorang kepala sekolah itu sangat berpengaruh, di mana dia memegang kunci terpenting tegaknya sebuah sekolah. Lalu, model-model kepemimpinan. Kepemimpinan visioner. Sebelum mengetahui apa itu kepemimpinan visioner, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan visi. Visi adalah hasil daya pikir, ide, gagasan, inspirasi, pandangan, informasi, pengetahuan, dan penilaian yang nantinya akan menjadi titik tujuan seorang pemimpin. Lalu, kepemimpinan visioner, apa itu? Yaitu seseorang yang memiliki positive thinker atau orang yang positive thinker, di mana dia selalu berpikir positif, tidak pernah berpikir yang aneh-aneh atau bersuuzon, dan dia terus membuat energi positif kepada anggotanya. Yang kedua itu mengorbit pada pelayanan, di mana dia dengan senang hati mengabdikan hidupnya selama memimpin untuk mengayomi orang lain atau mengayomi anggotanya, organisasinya. Lalu, menyukai perubahan. Seorang yang visioner melihat ke depan, di mana dia berbaur dengan globalisasi, melihat perubahan yang ada di lingkungannya agar bisa menyesuaikan kepada organisasinya. Lalu, life is a journey. Maaf tipe. Di mana hidup itu adalah petualangan yang seringkali mendapatkan tantangan dan harus dihadapi. Lalu, kepemimpinan visioner ini adalah berorientasi pada misi, di mana jika dia mempunyai tujuan, maka bidikan tujuannya itulah yang akan menjadi tolak ukur dia harus berpikir straight ke sana. Yang kedua, kepemimpinan transformasional, yaitu kepemimpinan yang fokus pada masa depan dan mampu membuat perubahan, serta mampu melihat perubahan dan mengaplikasikannya ke dalam organisasi. Kepemimpinan transformasional ini memiliki beberapa sifat, yaitu memiliki keahlian diagnosis, di mana dia mampu melihat, menimbang-nimbang, dan
melakukan apa yang harus dilakukan terhadap organisasinya. Orang seperti ini biasanya orang yang sangat detail, di mana dia mampu mengambil keputusan sesuai dengan keadaan kelompoknya itu. Lalu, berkarisma, di mana orang yang berkepemimpinan transformasional ini memiliki daya tarik sehingga sehingga anggotanya merasa hormat kepadanya. Lalu, memiliki visi ke depan. Sudah jelas jika seorang pemimpin pasti memiliki visi ke depan, karena itu adalah tujuannya. Lalu, manajer dan pemimpin. Apa perbedaan antara manajer dan pemimpin? Maaf, di sebelah kiri ini ada keterangan tentang pemimpin, dan di sebelah kanan ada keterangan tentang manajer. Baik. Pertama, seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu menciptakan serta mengembangkan, di mana dia mampu mengembangkan idenya, mengemukakannya, dan mewujudkannya. Sedangkan seorang manajer itu hanya mengikuti peraturan yang sudah ada, di mana dia hanya mengikuti misalkan perundang-undangan ataupun ada RT-nya. Lalu, seorang pemimpin itu berpikir jangka panjang, di mana dia harus merencanakan apa yang akan dilakukan oleh organisasinya setiap hari, setiap bulan, ataupun setiap tahun ya. Ya, seperti itu. Lalu, jika dengan manajer, dia atau mereka hanya berpikir jangka pendek, di mana dia hanya mementingkan masalah bisnis misalkan, yang tidak berlangsung dengan jangka panjang. Lalu, seorang pemimpin itu memiliki inspirasi dan berpengaruh, di mana hal ini sangat penting untuk anggotanya agar anggotanya merasa pemimpinnya ini adalah seorang yang bisa mengarahkannya ke kehidupan yang ditujukannya. Lalu, sedangkan seorang manajer hanya memiliki bawahan, di mana dia tidak bisa memberikan inspirasi atau bisa mempengaruhi, hanya bisa memimpin seorang atau beberapa orang yang dia bawahi. Baik teman-teman, terima kasih, arigatou gozaimasu. Maaf atas segala kekurangannya karena saya juga masih belajar. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.